warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana rasulillahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi wa ila hadrati sultanil awliyai Kangjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah, hadrati Syekh Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali qaddasallahu sirrah, wa ila hadrati ulama'in al-kiram khususan Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Khalil Bangkalan, hadrati Syekh Hashim As'ari Jombang, muassis Jamiah Nahdlatul Ulama usulihim wa furahim, wali jami'i masyayikhina khususan Yai Ruhiyat, Yai Ilyas Ruhiyat, Yai Dudung Abdul Halim Ruhiyat Cipasu, hadrati Matangkul Toha Karawang Matu Bagus Bakri Sembur Abu Yadim Yati Banten, Abu Syair Marta Majahid Ambus Salam Cirebon, wa ammi Kiai Bunyamin bin Mama Syafi'i wa jaddi Mama Syafi'i bin Bahdausin wa azwajihim wa usulihim li jami'il muslimin wal muslimat minal masyriq ilal maghrib wa ghafarallahu dzunubahum khotoyahum wa nakhussu walidayya Allahumma ighfir lahuma. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jemaah Facebook rahimakumullah, pagi ini alhamdulillah kita masih bisa mendengar nyanyian burung yang menclok dari satu pohon ke pohon lain, kokok ayam dari kandangnya masing-masing, serta deru mesin kendaraan. Kita juga masih bisa menikmati secangkir kopi, sebatang rokok, semangkok bubur, sepiring nasi uduk. Ini adalah merupakan anugerah Allah yang tidak terhingga. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur atas karunia-Nya. Terima kasih kepada sahabat-sahabat Facebook rahimakumullah, mobil khusus ketua kelas Ustadz Farid yang lagi di perjalanan pulang dari Tasik, habis mondokin anaknya. Ini anaknya jadi pondok. Kemudian ini ada sekretaris kelas ya, Ustadz Kamaluddin Abdullah bersama Ibu Fitriah Kamal. Ada juga Ustadz Yusuf Bakhtiar. Ada siapa ini? Wawan Firdaus. Ada Dodi Koswara. Ya. Tak lupa ada Haji Iskandar, haji yang paling mabrur di dunia dan akhirat. Kalau ada Haji Iskandar, pasti ada dua pengawalnya dari bangsa jin, yaitu Uceng dan Ucup. Uceng, Ucup sudah hadir ya. Ada Ustadz muda kita, Ustadz Dudung Abdus Salam, Depok, hadir ya, Depok. Ustadz Dodi Hudori, Depok juga hadir. Masya Allah. Semua jemaah Facebook rahimakumullah, semoga sehat-sehat selalu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masih berlanjut tentang penjelasan zakat. Wahukia dihikayatkan naon anna jamaatan sanyanyana jamaah minat tabi'inati, golongan tabi'in, kharaju eta kaluar ya jamaah li ziarati abisanan, karena arek berkunjung datang ke abisanan salah seorang tabi'in. Falamma dakhalu dina waktuna ararasub ya jamaah alaihi ka abisanan, wajalasu jeung caralik ieu ta jamaah indahu di payunan abisanan. Qala nyarios
ya abisanan kumu kudu nararangtung anjeun bina bareng jeung kuring nazuru urang zarah urang jaron ka tatanggalana kanggo urang sadaya mata anu maot saha akhuhu dulur lalakina ieu jaron anu azih urang-urang takziah ya pihi dina eta akhu. Nah, hikayat ini diceritakan oleh Imam Ghazali untuk menambah ketakutan kita, orang-orang yang memiliki harta berlebih yang Allah kasih, yang bakhil, yang tidak mau mengeluarkan sebagian hartanya di jalan Allah, yang tidak mau berzakat, tidak mau berinfak. Ini kisah nyata yang dihikayatkan oleh Imam Ghazali tentang cerita sebagian jemaah tabi'in yang berkunjung ke rumah Abi Sanan. Abi Sanan ini seorang sahabat ya, bukan tabi'in. Nama lengkapnya Sa'id bin Malik bin Sanan bin Ubaid al-Khudri, atau dalam yang populer dengan sebutan Sa'id al-Khudri. Itu salah seorang sahabat Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sekelompok jemaah dari tabiin ini berziarah sowan mengunjungi Abi Sanan, yaitu Sa'id al-Khudri. Begitu masuk, baru aja duduk, Abi Sanan ini atau Sa'id al-Khudri mengajak kepada mereka, jemaah para tabiin ini, murid-muridnya Abi Sanan, untuk berdiri. Dah, gak usah duduk lama-lama, kita berdiri saja. Kebetulan saya punya tetangga, saudaranya mati, nah saudaranya meninggal, yuk kita takziah yuk. Nah, ya karena diajak sama gurunya, akhirnya mereka berangkat bersama Abi Sanan atau Sa'id al-Khudri dengan para jemaah dari tabi'in ini. Berangkatlah mereka. Qala Muhammad bin Yusuf al-Ghuzyani fakumna ma'hu. Di antara para tabi'in ini ada Muhammad bin Yusuf al-Ghuzyani, yang muridnya Sa'id al-Khudri juga. Fakumna ma'hu, lalu kami berdiri, lalu bersama Sa'id al-Khudri bersama Abi Sanan. Wa dakhalna ala dzalikar rajul, kami takziah mengunjungi rumah duka tetangganya Abi Sanan, tetangganya Sa'id al-Khudri yang saudaranya meninggal itu. Fawajadnahu katsiral bukai. Begitu sampai ke rumah tetangganya Sa'id al-Khudri ini, ternyata kami dapatkan dia dalam keadaan menangis yang banyak. Artinya dia sedang nangis terus-terusan, nangis terus. Kasirul bukai wal jaz'i, ya, wal jaz'i, nangis terus, kelihatannya
penuh kekhawatiran ala akhihi terhadap saudaranya yang meninggal itu. Faja'alnahu nu'azzihi wa nusallihi wa huwa la yaqbalu tasliyatan wala izzan. Nah, kami semua bersama Abisanan tentunya akhirnya benar-benar takziah. Takziah itu wa tasliyah, menghibur, supaya dia tidak nangis terus-terusan. Wa huwa la yaqbalu tasliyatan wala izzan. Anehnya si orang ini, tetangganya Abisanan ini, tidak menerima hiburan, kata-kata penghibur yang diucapkan oleh para tabi'in bersama Abisanan ini. Faqulna lahu amma ta'lamu annal maut sabirun la budda minhu. Kami bilang sama dia, saudaranya mati itu sudah, bang, gak usah nangis terus. Mati itu kan sesuatu yang pasti terjadi. Annal mauta sabirun la budda minhu. Semua orang pasti mati, bang. Sudahlah, saudara abang sudah meninggal, sudah dikuburkan, nggak usah ditangisi lagi ya. Nah, orang itu akhirnya ngomong, tentu dengan suara terbata-bata karena sambil menangis. Bala walakin abki ala ma asbahu. Aku ini ya bala walakin abki ala ma asbahu amsa fi akhi minal azab, minal azab. Iya, memang saya sadari betul bahwa semua orang pasti bakal mati. Saya sadar, saya ikhlas kok. Saudara saya meninggal itu ikhlas. Tapi yang saya tangisi itu sebetulnya bukan kematian dia saja. Bukan kematian dia sebetulnya yang saya tangisi. Terus apa dong? Tapi terus terang saja, saya menangis itu karena melihat saudaraku itu sedang ada dalam siksaan. Faqulna lahu, kami kaget. Loh, qad attala'akallahu 'alal ghaib. Apakah Allah sudah membukakan Anda sesuatu yang gaib sehingga Anda bisa melihat bahwa saudara Anda itu sedang disiksa di alam barzakh, di alam kubur? Qala la, bukan begitu Pak, Bapak-bapak, bukan. Walakin lamma dapantu wa sawaitu alaihi turab wan sarapan nasu jalastu inda qabrihi wa idan sautun min qabrihi yaqulu aproduni wahidan uqasil azab. Bukan itu Pak, bukan berarti saya diperlihatkan oleh Allah alam gaib sehingga saya bisa melihat alam barzah, bagaimana saudara saya sedang disiksa, bukan. Lalu bagaimana? Ceritakan, coba ceritakan. Begini Pak, waktu saya kuburkan, kemudian saudara saya itu yang mati, kemudian tanah sudah rata, sudah berada di bawah tanah, orang-orang semua sudah pada bubar, wan soropanas, bubar dari pekuburan, pemakaman. Jalas tuh indah qabrihi, karena dengan saudara akhirnya saya duduk di atas pusaranya, di samping, bukan di atas, di samping kuburannya. Ternyata wa idzan sautun min qabrihi yaqul, tiba-tiba ada suara dari dalam kuburan itu yang jelas terdengar oleh saya.
Nah ini apa itu ungkapan dari apa kalau orang sakit ya. Aduh, gitulah kalau di kita. Aduh, aproduni wahidan uqasil azab qad kuntu asumu qad kuntu usolli. Kalian tinggalkan, mereka tinggalkan, aproduni wahidan. Mereka meninggalkan aku sendirian. Dalam apa di bawah di bawah kuburan saudaranya itu ada suara yang jelas terdengar. Mereka tinggalkan aku sendiri. Sementara aku rasakan siksa, aku terima azab sendirian juga. Qad kuntu asumu, padahal aku tukang puasa. Qad kuntu usolli, aku juga tukang sholat. Aku rajin puasa, aku rajin sholat. Qala fa'abkani kalamu. Mendengar apa yang dari suara yang keluar dari dalam kuburan saudaranya itu, maka fa'abkani kalamu, itulah yang menyebabkan aku ini menjadi menangis. Yang menyebabkan aku menangis karena aku mendengar suara dari dalam kuburan saudaraku itu. Dia bilang aproduni wahidan uqasil azab. Sekarang aku sendirian merasakan siksaan, padahal aku sholat, padahal aku puasa. Pada bastu anhu turab, maka karena merasa iba, kuburan saudaranya itu kok bisa terdengar suara seperti itu, minta tolonglah, seolah-olah adu-aduhan. Akhirnya aku gali kembali kuburan saudaraku itu, di anzura mahalahu, supaya aku melihat apa sebetulnya mahaluhu, bagaimana keadaannya, apa yang terjadi di dalam. Ternyata setelah aku gali kuburan dia, wa idzan al-qabru yalmau alaihi naron, tiba-tiba aku lihat aku lihat api yang menyala bersinar di atas liang lahat saudaraku itu. Wa fi unukihi, aku lihat di belakang punggungnya itu taukun min narin, ada kalung besar, kalung dari api, dia dikelilingi api itu. Di atas apa ini namanya, punggungnya itu. Pahamalatni syafatul akhwah wa madadtu yadayya di arba'at tauk min rukbatihi. Tentu aku merasa kasihan, masa jenazah saudaraku itu kok dikalungi api seperti itu, bagaimana ini urusannya. Karena merasa kasihan, akhirnya aku panjangkan, aku apa namanya itu, solodorkan. Aku panjangkan tanganku untuk meraih atau li arfa'at min rukbatihi, supaya membuang kalung ya yang melingkar tubuhnya itu, melingkar punggungnya itu. Pahtarakat asabi'i, tapi tidak jadi karena api itu membakar apa namanya jari-jari tanganku, dan sampai ke tangan, bukan hanya jari tapi sampai tangan juga terbakar oleh api itu. Summa akhruju ilaina yadahu, summa akhraja ilaina yadahu. Kemudian jenazah saudaraku itu mengeluarkan tangannya, seolah-olah masih hidup saja itu
di liang lahat itu dia keluarkan tangan, faizan hiya sauda muhtariqah. Ternyata aku lihat tangannya itu hitam terbakar, tutung, gosong tangannya juga. Qala faradatu alaihi turab wan sarabtu. Kemudian aku tidak bisa menolongnya. Karena aku tidak bisa menolongnya, maka aku kembali menutup liang lahatnya itu dengan tanah. Kemudian menguruknya dengan tanah, dan aku tinggalkan makam kuburan saudaraku itu. Pakai fala abki ala hali, bagaimana aku tidak sedih melihat wahzanu alaih, bagaimana aku tidak sedih melihat jenazah saudaraku di makamnya seperti itu. Jenazahnya hangus terbakar oleh api yang menyala. Fakulna pamakana akhuka ya'malu fid dunya. Mendengar cerita dari tetangganya Abisanan ini, jemaah termasuk Abisanan di dalamnya, Said Al-Khudri ya, itu nanya setelah mendengar penjelasan dari tetangganya Abisanan ini. Mereka bertanya, pamakana akhuka ya'malu fid dunya, sebetulnya apa sih yang dilakukan oleh saudaramu waktu di dunia ini? Apa dosanya kok sampai seperti itu? Qala kana la yu'addiz zakat. Dia berkata, saudaraku tidak pernah membayar zakat terhadap hartanya. Padahal dia orang kaya, dia orang berada, tapi dia tidak pernah membayar zakat. Fakulna, setelah mendengar cerita itu, penjelasan dari saudaranya, ya tetangganya Abisanan yang masih hidup ini, apa yang menimpa saudara laki-lakinya yang sudah dikuburkan, ternyata di liang lahatnya si jenazahnya itu hangus terbakar api. Maka kata para tabi'in yang ikut takziah bersama Abisanan, mereka bilang, hadza tasdiqu qouli ta'ala. Inilah pembuktian firman Allah Ta'ala, wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlih huwa khairan lahum bal huwa syarrun lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yawmal qiyamah. Wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlih. Jangan kau kira orang-orang yang bakhil terhadap apa yang Allah berikan kepada mereka, tidak mau berbagi dengan sesamanya. Huwa khairal lahum, itu lebih baik daripada bagi mereka. Bal huwa syarrul lahum. Jangan kau kira orang yang bakhil, yang tidak mau berbagi atas sebagian karunia Allah itu untuk saudara-saudara yang miskin, yang mustadafin, mereka adalah orang-orang yang baik. Bal huwa syarrul lahum, mereka tuh orang buruk ya. Itulah keburukan yang paling berbahaya bagi mereka orang kaya yang tidak mau zakat, tidak mau infak, tidak mau sedekah. Sayutawwaquna ma bakhilu bi yaumal qiyamah. Nanti apa yang mereka kikirkan waktu di dunia ini akan dikalungkan berbentuk api neraka nanti di hari kiamat. Surat Al-Imran ayat 180. Wa akhuka ujjila lahul azab. Kata para tabi'in, bersyukurlah saudaramu yang sekarang mendapatkan siksaan di alam kubur. Itu berarti siksaannya ditakjilkan, didahulukan. Orang lain disiksa di hari kiamat, saudara kamu disiksa di alam barzakh. Ujjilalahul azabu fi qabri.
dipercepat siksaannya di alam kubur ilal kiamah, bukan di hari kiamat. Qala summa kharajna min indih wa ataina Abadzar sahib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahu qadiyatar rajul wa qulna lahu yamutul yahudi wan nasri wala nara fihim zalika faqala ulaika la syakka annahum finnar wa innama yurikumullahu fi ahli iman lita'tabiru. Qala Allah ta'ala faman absara fa li nafsihi wa man amiya fa 'alaiha wa ma ana 'alaikum bihafiz. Setelah kejadian itu, para tabi'in yang mendengar cerita dari tetangganya Sa'id Al-Khudri, saudaranya meninggal, ternyata dia saksikan sendiri bahwa mayat saudaranya di liang lahat itu gosong, terbakar api sampai seluruh badannya gosong. Lalu setelah mendengar itu, setelah takziah itu, mereka keluar dari orang itu, dari rumah duka, ya, yang saudara laki-lakinya tadi meninggal. Wa ataina Abadzar sahibah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kami mendatangi Abu Dzar Al-Ghifari sahibah Rasulullah SAW, yaitu salah seorang sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dzakarna lahu qadiyatan rajul. Kami ceritakan kasus yang menimpa dari laki-laki yang saudaranya mati itu. Wa qulna lahu yamutul yahudiyyu wan nasraniyyu wala nara fihim zalika. Setiap ada orang Yahudi yang mati, ada orang Nasrani yang mati, kami tidak melihat kejadian itu sampai mayatnya dibakar oleh api waktu masih di dunia ini, ya, jenazahnya hangus terbakar, nggak ada itu. Yahudi Nasrani juga nggak seperti itu. Bagaimana ini? Ini kan Muslim, Islam ya, tapi kok bisa seperti itu jasadnya? Alam di kuburannya itu sudah dibakar oleh api. Ulaika la syakka annahum. Faqala, maka Abu Dzar Al-Ghifari, sahabat Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabatnya Kanjeng Nabi, beliau berkata, ulaika la syakka annahum finnar wa innama yurikumullahu fi ahli iman lita'tabiru. Jangan salah, kalau Yahudi Nasrani ya sudah tidak diragukan lagi lah, ya. Yahudi itu tempatnya neraka, ya. Wa innama yurikumullahu fi ahli iman. Apa yang kalian saksikan, Allah perlihatkan kepada kalian. Yang sekarang kalian saksikan sendiri, bagaimana mayat seseorang yang sudah mati, bisa seorang muslim tentunya, bisa terbakar api di dalam liang lubang lahatnya itu sampai hangus, ya, sampai gosong. Itu lita'tabiru, agar kalian mengambil i'tibar, mengambil pelajaran, ya. Apakah kalian mau diberikan pelajaran oleh Allah, diperlihatkan oleh Allah begitu jelas? Jangan nanti di akhirat, di dunia saja mayatnya sudah seperti itu. Faman absara fali nafsi wa man amiya fa 'alaiha wa ma ana 'alaikum bihafiz. Barang siapa yang absara, melihat, sadar, berpikir, fali nafsi, maka akan manfaat, ya, untuk dia. Artinya dia mendapatkan, kalau dia mencari hidayah, mendapatkan hidayah, lalu dia pelihara itu hidayah, kemudian berpikir dengan jernih, menggunakan akalnya yang sehat itu sebaik-baiknya, di jalan dengan sempurna, tidak mengikuti hawa nafsunya, maka pali nafsi, manfaat untuk dia. Waman amiya fa'alaiha, kalau orang yang buta, ya, yang tidak melihat,
tidak mau berpikir, fa'alaiha, maka madarat bagi dia. Wa ma ana alaikum bihafiz. Orang yang bisa memandang, orang yang bisa berpikir tentang i'tibarat, ya, iktibar yang Allah berikan sekarang waktu di dunia, maka dia akan mendapatkan manfaatnya. Tapi orang yang buta mata hatinya, yang tidak pernah sadar, tidak pernah melihat manfaat dari iktibar itu, fa'alaiha, maka akan madarat baginya. Wa ma ana alaikum bihafiz. Ini surat Al-An'am ayat 104. Nah, jadi hikayat yang disampaikan oleh Imam Ghazali ini hendaknya menjadi pelajaran bagi kita, bahwa orang yang bakhil, jangankan nanti di akhirat, di alam barzakhnya sudah Allah buktikan dengan siksa yang tadi diceritakan. Ternyata lubang lahatnya saja dia sudah terbakar oleh api. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, hindari sifat bakhil itu. Wajah fil khobar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada datang di dalam khobar, diterima dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anaqal, Kanjeng Nabi bersabda, man yu'azzaka indallah bimanzilatil yahud wan nasara. Orang yang tidak mengeluarkan zakat, tidak mau berzakat, indallahi, menurut pandangan Allah, itu bimanzilatil yahudi wan nasara. Tidak ada bedanya. Muslim yang tidak mau berzakat berarti sama dengan Yahudi dan Nasrani. Wa mani'ul ushr indallah bimanzilatil majus. Bagaimana dengan petani yang tidak mau mengeluarkan ushr? Kalau di Kerawang, karena di Indonesia, karena pakai bukan sawah tada hujan, ya, tapi sawah irigasi, maka berarti 5%. Para petani yang tidak mengeluarkan zakat, para pengusaha yang tidak mengeluarkan zakat, gitu maksudnya lah. Kalau pengusaha profesi dan lain-lain, ya, itu hanya 2,5%. Kalau para petani khususnya di Kerawang yang pakai irigasi itu, zakatnya adalah 5% saja, cukup lah, tidak usah ushr, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para ulama fikih kita. Maka bimanzilatul majus, sama dengan bimanzilatil majus, seperti orang majusi. Muslim yang tidak mau zakat, tidak bedanya seperti Yahudi dan Nasrani. Petani muslim yang tidak mau berzakat, tidak bedanya seperti majusi. Waman yamna'u zakat wal ushr min malihi mal'unun ala lisanil malaikat. Kata Kanjeng Nabi, barang siapa yang tidak mau mengeluarkan zakat dari hartanya, maka dia mal'un, dicaci, dicela, dilaknat, ala lisanil malaikat, mendapatkan laknat dari lisannya para malaikat. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala tuqbalu syahadatu, dan tidak diterima pengakuannya, syahadatnya, ya. Orang yang tidak mau bayar zakat tidak bisa jadi saksi di persidangan, ya, di pengadilan. Orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, syahadatnya nanti di akhirat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ditolak oleh Allah. Gitu. Di dunia dia tidak bisa menjadi saksi di pengadilan, nanti di akhirat juga syahadatnya tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Wa qala, dan bersabda Kanjeng Nabi, tuba lahu in adda zakata wal usur, tuba liman laisa alaihi azabuz zakat wa azabu yaumil qiyamah. Berbahagialah bagi mereka yang mau menunaikan zakat. Berbahagialah bagi orang yang tidak akan menerima siksaan zakat, baik di alam barzakh maupun di hari kiamat nanti. Berbahagialah bagi orang-orang yang mengeluarkan zakat.
Jadi artinya orang-orang yang berzakat tidak akan mendapatkan siksa kubur, tidak akan mendapatkan siksa neraka. Amin ya. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk menjadi orang-orang yang sahih, menghindari kita menjadi orang-orang yang bakhil, kikir, medit, kopet, nyengklik, cap jahe, buntut kasiran. Waman adda zakat min malihi rafa'allahu anhu azabal qabri. Barang siapa yang menunaikan zakat dari hartanya, Allah akan menghilangkan seluruh azab kubur. Orang yang berzakat tidak mungkin disiksa di alam kubur. Ingat itu. Ini sabda Rasul. Ya, haramallahu lahmahu 'alan nar. Allah mengharamkan dagingnya untuk dibakar api neraka. Wa ujabalahul jannah. Allah mewajibkan bagi orang yang berzakat itu al-jannah, surga. Wajib baginya itu masuk surga. Bi ghairi hisab, tanpa hisab loh. Jangan salah, ini bi ghairi hisab, tanpa hisab, asal zakatnya yang benar. Berbahagialah bagi orang-orang kaya yang zakatnya benar sesuai dengan aturan fikih. Mereka tidak akan mendapatkan siksa kubur. Allah telah mengharamkan neraka baginya untuk membakar dagingnya. Allah telah mewajibkannya surga bi ghairi hisab, tanpa hisab. Wala yasiluhu atsu yaumil qiyamah. Atau wala yasiluhu atsun yaumal qiyamah. Kalau dibaca dijadikan idopat juga boleh. Wala yasiluhu atsu yaumil qiyamah. Dia tidak pernah mendapatkan dahaganya, hausnya hari kiamat, ya, panasnya padang mahsyar, orang-orang pada haus, orang-orang pada kelaparan, orang-orang pada pingsan, pada semaput di sana. Orang yang mengeluarkan zakat, orang yang dermawan, selalu berinfak di jalan Allah, dia tidak akan mendapatkan panasnya hari kiamat nanti, hausnya, dahaganya padang mahsyar tidak akan dirasakan, ya. Allahu Akbar. Sekali lagi saya sering mengingatkan, tidak sedikit pun, tidak pernah ada satu orang pun bangkrut gara-gara zakat, gara-gara sedekah. Waduh, Uceng bangkrut, Bapak Haji Uceng bangkrut, pengusaha ekspor impor manisan kutil. Haji Uceng bangkrut gara-gara terlalu dermawan. Pokoknya zakat zakat lunasin, sodakoh tiap hari dia keluarkan, santuni yatim, jompo, semua orang miskin didatanginnya, dikasih duit sama Uceng. Waduh, bangkrut tuh gara-gara terlalu baik katanya Haji Uceng. Gak ada. Orang yang berzakat, orang yang rajin infak, sedekah jariah, justru hartanya akan semakin bertambah lagi. Ingat firman Allah surat Al-Baqarah yang sangat terkenal itu, masalul ladina yunfiquna fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Orang yang berinfak di jalan Allah, nyantuni yatim, berderma kepada sesama, ya, datangin jompo-jompo, janda-janda jompo yang tidak bersuami dan tidak diurusi oleh anak-anak mereka, maka itu seperti menanam sebuah biji. Nanti biji itu akan tumbuh kamatsali habbatin ambatat sab'an sanabil, akan tumbuh tujuh kecambah dari sana. Nanti akan tumbuh lagi dari setiap kecambah itu 100. Jadi artinya 1 berbanding 700 yang akan balasan yang akan diberikan Allah kepada mereka yang memiliki hati derma, ya. Semoga saja Allah memberikan hidayah dan taufik sehingga kita menjadi orang-orang yang terhindar dari sifat bakhil, dari sifat kikir, dan Allah memberikan hati yang dermawan,
hati yang dermawan, yang mau berbagi dengan sesama. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah kita bertemu di pagi besok pada jam yang sama ya. Tentunya di akun Facebook yang sama juga. Kalau yang benar itu dari Allah, yang salah dari kebodohan saya. Semoga Allah memaafkan dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Li khamsatun utfi biha arral wabail hatima al-Mustafa wal Murtada wa banahuma wa Fatima. Ku berkahna lima jalmi, mugi Gusti ngalengitkeun kana panyakit balai anu mantak nganyerikeun. Ku berkahna Kangjeng Nabi sareng Sayyidina Ali, Hasan Husain cucu Nabi, Siti Fatimah nusuci. Li khamsatun utbi biha arral wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada wa banahuma wa Fatimah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin alladzi ja'ana bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Silahkan subscribe karena subscribe itu gratis.